السميع العليم من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا دون ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Lihat ya, ayat 94 sampai 99. Kita lanjut saja biar kemarin kan udah jelas ya bahwa izin untuk tidak mengikuti perang itu hanya diperkenankan untuk orang-orang yang lemah, ya, untuk orang yang sakit, kemudian yang dia tidak mendapati apapun yang dia miliki untuk membantu perjuangan Islam. Dan dalam kondisi lemah itu maka diperbolehkan oleh Rasulullah untuk tidak mengikuti perang. Dan juga orang yang memang tidak ada alat atau sarana atau perangkat untuk berperang, maka Rasulullah memperkenankan orang itu tidak ikut berperang. Misalnya karena kekurangan senjata, karena kekurangan transportasi. Sedangkan di antara kaum muslim ada yang ingin ikut, tapi persenjataan terbatas. Karena kalau perang nggak pakai senjata kan mati konyol. Jadi ada orang yang Rasulullah saya ikut berperang. Kata baginda Rasulullah, bagaimana ya, kita udah kehabisan, senjata sudah nggak ada tersisa lagi, kuda pun tidak ada lagi, semua sudah penuh. Kalau kamu hanya sekedar tangan kosong, sama aja mati konyol. Maka baginda Rasulullah memperkenankan orang ini untuk tidak ikut berperang. Dan orang ini sangat sedih karena tidak bisa ikut berperang, sehingga dia nangis berbujukan air. Nah, orang yang dipersalahkan oleh Rasulullah atau oleh Allah dan oleh Islam adalah mereka orang yang meminta izin untuk tidak ikut berperang padahal dia orang kaya. Orang yang
meminta izin untuk tidak ikut berperang, bahkan dia tidak sedikit pun menafkahkan, menyumbang untuk perjuangan Islam. Nah, orang inilah yang mendapatkan azab dan laknat dari Allah. Gitu kalimatnya ya. Nah, orang ini sudah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengunci mati hati orang ini sehingga dia dipastikan akan masuk neraka jahanam bersama dengan orang kafir. Nah, ini hati-hati, orang Islam banyak yang begini. Jadi banyak orang Islam itu hatinya sudah Allah kunci, sehingga kalau hati sudah dikunci tidak tergerak sedikit pun melihat penderitaan saudaranya. Nggak peduli saudaranya sesama agama mau dizolimi, mau disakiti, nggak ada sedikit pun tergerak untuk mengulurkan tangan membantu. Maka orang seperti ini walaupun agamanya Islam, maka sesungguhnya dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan dia termasuk orang yang kafir dan bersama orang yang kafir. Auzubillahi min dzalik. Kemudian baru masuk ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang yang tadi itu yang disebutkan terakhir, ya, akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW telah kembali dalam peperangan Tabuk itu, dan kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan dalam perang Tabuk itu, maka orang-orang yang meminta izin tadi, yang saya tidak bisa berperang karena A karena B, maka mereka mengemukakan alasan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf ya, saya tidak ikut berperang, bla 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 bla. Maka kemudian kata Allah, "Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu mengemukakan alasan. Maka kata Rasulullah kepada orang munafik tadi yang tidak ikut berperang, padahal dia mampu membantu dengan tenaga dan hartanya, tetapi tidak melakukan apapun. Maka kata baginda Rasulullah atas perintah Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, gak usahlah kamu mengungkapkan alasan-alasan itu, gitu. Basi alasan itu kalau bahasa orang sekarang. Kemudian dilanjutkan, qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Kata Allah, kami tidak percaya lagi kepadamu. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Jadi kul la ta'tadiru, katakanlah wahai Nabi Muhammad, orang munafik, jangan kau mengemukakan alasan-alasan lagi. Lan nu'mina lakum, kami enggak bakal percaya sama kamu. Kenapa? Qad nabba'ana Allahu min akhbari. Karena Allah telah memberitahukan kepada kami tentang hal-hal kamu itu. Nah, begitu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran tentang orang-orang ini yang munafik yang tidak mengikuti berperang tadi. Nanti disebutkan ada orang munafiknya itu di dalam ayat berikutnya, nanti akan ada ya, yaitu 3 orang yang diantaranya yang tidak mengikuti perang. Jadi ada 3 orang yang di sini maka diabadikan di dalam Al-Quran ayat ini. Di antaranya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Marwah bin Rabi. Ini orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mengikuti berperang. Kemudian wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, dan Allah akan melihat pekerjaan. Demikian pula Rasul. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Begitu kalimatnya. Jadi ketika baginda Rasulullah telah kembali ke Madinah, maka orang-orang munafik itu mendatangi Rasulullah. Dia mengemukakan sejuta alasan. Maka kata Rasulullah, udah nggak usah banyak alasan. Kami udah nggak percaya lagi sama kamu. Kenapa? Karena Allah sudah memberitakan kepadaku tentang sesungguhnya apa kamu itu. Sesungguhnya bagaimana kamu itu. Allah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang nyata, ya. Dan Allah melihat pekerjaan-pekerjaannya. Itu kalimatnya. Jadi Rasulullah buka tentang
kebohongan-kebohongan dan alasan-alasan yang mereka kemukakan untuk tidak ikut berjihad. Kemudian sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang ini bersumpah. Jadi bersumpahnya, ya Rasulullah, sumpah Allah saya begini. Tapi cuma omongan doang. Kenapa? Karena sumpah itu lahir dari apa? Kekotoran jiwa mereka. Ya, kemunafikan itu yang membuat kotor jiwa mereka. Jadi kalau orang udah munafik itu pasti kotor jiwanya. Karena munafik itu ibarat virus lebih menular dari corona. Wah, kalau orang udah bohong, udah pasti akan banyak kebohongan-kebohongan. Jadi padaran kalau sekali berbohong, maka harus nyiapin kebohongan-kebohongan. Ya, di bawah ditutupnya kebohongan lagi. Padahal misalnya berbohong menutupi sesuatu, maka harus mempersiapkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Dan sudah dipastikan kebohongan itu pasti akan diketahui di kemudian hari. Itu kalimatnya. Mau serapat apapun menutup kebohongan itu di kemudian hari akan diketahui. Itu kalimatnya. Dan orang yang berbohong itu sesungguhnya dia sedang mengotori hatinya, sehingga hati yang bersih semakin kotor-kotor. Diibaratkan ibarat kaca, cermin, padahal itu cermin kan. Nah, ketika cermin itu kotor, maka kan kita nggak bisa bercermin lagi kan. Nah, ibaratnya hati itu cermin. Ketika kita berbuat sebuah perbuatan dosa, maksiat, maka cermin itu ibarat satu titik yang makin banyak. Nah, kebohongan itu adalah salah satu sifat orang munafik yang merupakan penyakit yang tumbuh dari kekotoran hati. Maka kata Allah, jangan percaya sama orang munafik ini. Mereka pasti bersumpah demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah, demi kedua orang tua, demi semua disumpah dikeluarin. Demi sumpah pocong juga bahkan berani. Maka jangan aneh lihat orang-orang koruptor. Bahkan kalau lihat penjahat aja, maling, udah ketahuan pasti sumpahnya demi Allah saya nggak maling. Pernah lihat nggak? Ada maling ketangkap tapi dia masih pakai sumpah demi Allah demi Allah saya nggak ngambil, padahal barangnya dari saku. Demi Allah saya nggak mencuri, tapi barangnya sudah di dompet. Itu kan kalimatnya begitu. Jadi orang-orang munafik ini dia akan dengan ringannya mengucapkan sumpah-sumpah. Ini saya tipu lagi. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah ketika engkau wahai Nabi Muhammad kembali setelah peperangan Tabuk itu dengan mengemukakan alasan-alasan itu. Kemudian maka kata Allah kepada Rasulullah, berpalinglah dari orang-orang ini. Ya, sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, rijsun. Jadi semuanya mereka kotor, jadi nggak usah dideketin orang kayak gini. Nah, ini dalilnya begitu. Ya, kenapa kita harus menjauhi orang-orang munafik, hati-hati terus orang munafik? Karena rijsun, najis, artinya kotor. Kalau yang kotor itu harus dibersihkan, gitu kalimatnya. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam sebagai balasan atas mereka yang dilakukan. Yahlifuna lakum, mereka akan bersumpah kepadamu litarallahu anhum, agar kamu bersedia menerima mereka kembali. Fa in tarallahu anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridha kepada orang-orang yang fasik. Jadi mereka itu bersumpah merayu Rasulullah agar memaafkan, agar Rasulullah menerima mereka kembali. Mereka mengeluarkan berbagai macam alasan, sumpah dikeluarin. Maka kata Allah, kalaupun engkau ridha
atau memaafkan mereka atau menerima mereka kembali, maka Allah nggak ridho gitu. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi memaafkan orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau ada orang munafik yang jelas kemunafikannya, udah jauh-jauh, jauhi orang. Ya dalam pengertian dijauhinya, kita jangan jadi sahabat orang. Kenal tetap boleh, tapi kita juga nggak boleh kemudian memusuhi secara langsung. Tapi kita tetap jaga jarak lah, jaga jarak, hati-hati, jangan sampai kena bujuk rayu. Karena orang yang seperti ini adalah menggunting dalam rifatan, musuh dalam selimut. Ya, ini hati-hati. Yang membuat barisan umat Islam porak-poranda karena ada orang munafik. Yang membuat persatuan umat Islam yang terputus dan pecah-pecah itu karena ada orang munafik. Yang ini orang munafik seperti ini. Zaman Rasul sudah ada orang munafik seperti ini, yang mereka bersumpah dengan mengungkapkan alasan ketika diajak untuk berjihad. Mereka nggak bisa ya Rasulullah, saya gimana nasib saya, istri keluarga saya, bagaimana nasib harta saya kan harus ngurusin ini. Itu orang-orang yang munafik. Kemudian ayat yang ke-97, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu wa rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul. Allah Maha mengetahui, Maha biasa. Jadi begini kalian, kalau Arab-Arab kampung itu, Arab-Arab penduduk asli Arab yang disebut dengan orang Badui, mereka itu memang benar-benar sangat kafir dan sangat munafik. Dan wajar, karena mereka tidak mendapatkan hidayah, karena mereka tidak mendapatkan Rasulullah sebagai yang membimbing mereka. Artinya mereka tidak ada Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi kan ada misalnya orang-orang suku asli, kayak misalnya orang Dayak atau orang Papua, wajar mereka nggak menyembah Allah, wajar mereka menyembah semua Allah mereka, wajar bahkan mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum datang Nabi dan Rasul kepada mereka, belum datang orang yang diutus oleh Allah kepada mereka. Itu wajar. Jadi kalimatnya begitu, kata Allah. Orang Arab Badui itu sangat kafir dan sangat munafik. Dan hal itu adalah wajar, karena mereka belum mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi wajarlah orang bodoh, kan ada macam bodoh tuh, orang jahiliyah. Kalau orang bodoh mah, ya dia berbuat sesuatu yang memang salah, ya wajar, karena bukan orang bodoh. Contoh begini, orang bodoh, orang yang tidak diketahui atau tidak mengetahui ilmunya, umpamanya mereka menjadikan pohon-pohon sebagai sesembahan. Wah, kalau ini pohon, wah minta-minta sama mbah-mbah yang arwah, wajar. Mereka begitu karena mereka tidak mendapatkan seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Belum ada risalah kepada mereka. Tetapi kepada orang Arab yang ada di Madinah, itu ada Rasulullah. Jadi kalimatnya, di Madinah itu ada Rasulullah. Rakyat masyarakat Madinah sudah masuk Islam. Dan orang munafik ini agamanya Islam. Dia paham bahwa harus mentaati Allah dan Rasulnya. Itu namanya hukum. Tetapi kemudian ketika Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk berjihad, mereka malah tidak mau berjihad. Maka orang ini lebih parah, lebih buruk dari orang munafik, orang kafir dari bangsa Arab Badui. Jadi kalimatnya begini, kalau orang yang masyarakat primitif, orang-orang kampung yang tidak tahu apa-apa, wajar bodoh. Tapi kalau kamu udah kuliah di perguruan tinggi, kalau masih bodoh mah kebangetan.
orang tua kita wajar, dia nggak ngerti apa-apa, orang nggak pernah sekolah, SD aja nggak pernah, SMP apalagi, SMA apalagi, kuliah apalagi, ya wajar lah kerjaannya bertani doang. Lah kamu sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah masa begitu? Nah gitu kalimatnya begitu tuh. Kalau orang Arab Baduy mah wajar, mereka sangat kafir, sangat munafik, karena mereka memang belum ada pengetahuan tentang Allah dan Rasul. Tapi kalau kalian sudah ada Rasulullah di situ yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian malah membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, artinya kalian kurang ajar, maka kalian mendapatkan laknat dari Allah dan kemurkaannya. Itu kalimatnya. Ini Allah menggambarkan, Allah itu selalu membandingkan. Nih, membandingkan orang munafik dengan orang Arab Baduy. Orang munafik ini orang yang agamanya Islam, di situ ada Rasulullah yang membimbing mereka, yang memberikan perintah dan larangan atas perintah dari Allah. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya mengajak mereka untuk berjihad, mereka tidak mau berjihad. Nah, wajar. Sedangkan orang Arab wajar, dia nggak ngerti Rasulullah itu siapa, Islam itu apa, karena belum ada Rasul yang diutus kepada orang Arab. Jadi gini nih, di Arab itu kan kalau rumah-rumah itu pisah. Padahal kalau lihat di Mekah saja, ya di Mekah sekitar Ka'bah, Masjidil Haram itu masyarakatnya kalau di Mekah sih satu blok rumah gitu, hotel rumah. Tapi kalau lari ke daerah-daerah ke Madinah, rumah itu ngeblok-blok, nggak kayak di kita. Beda. Sini rumah, tar di ujung rumah, gitu. Nah orang Arab Baduy itu adanya di pegunungan, jauh dari perkotaan. Yang mereka itu kerjaannya hanya berburu, kehidupannya berburu, ya, dan juga ada yang bertani. Ketika bertani ke daerah-daerah yang subur di Madinah. Jadi di Madinah itu ada memang beberapa daerah yang subur karena ada air. Nah, mereka bertanya, tapi mereka masih primitif bahasa. Jadi kalau orang seperti itu wajarlah bodoh ya. Tapi orang yang cerdas, yang kaya, seperti kelakuannya seperti orang yang bodoh, ini kan mengundang murka dan laknat Allah. Itu tadi saya menggambarkan begitu. Orang tua kita nggak sekolah, ya wajarlah hidupnya begitu. Lah kamu sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kok kelakuan kayak gitu kalimatnya. Jadi kalau orang tua yang hanya nggak pernah sekolah, dia kerjanya cuma tani, buruh, kuli dan lain sebagainya, ya wajar. Lah kalau kamu yang kuliah di perguruan tinggi kok malah kerjaannya sama seperti yang nggak sekolah. Nah, ini apa? Orang udah nggak sekolah lah. Kalau cuma begini maka begitu kan? Nah itu diibaratkan sebuah sindiran bahwa jangan sampai ada Rasulullah yang memberikan arahan, tetapi kemudian membangkang atas perintah Allah dan Rasulullah itu. Nah ini yang membuat murka daripada Allah dan Rasul, sehingga turun ayat-ayat itu kalimatnya. Kemudian wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawa'i. Di antara orang Arab Baduy ada yang memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi orang-orang Baduy juga ada yang sangat membenci Rasulullah. Ya, jadi kalau seandainya mereka menginfakkan hartanya membantu Rasulullah dalam peperangan itu melawan tentara Romawi, orang Arab ini menganggap bahwa ini adalah sebuah kerugian. Ingat, ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan Ka'bah akan diserang. Jadi Mekah itu akan diserang, akan dihancurkan oleh tentara Romawi. Maka kemudian Rasulullah berkoordinasi dengan seluruh masyarakat Arab, nggak peduli itu kafir atau yang sudah muslim.
Jadi Madinah itu kan Islam semua, tapi sekitar Madinah kan masih belum Islam. Nah, kemudian tentara Romawi datang ingin menghancurkan Ka'bah karena dia menganggap Ka'bah itu pusat yang menjadikan Islam itu besar, menganggap harus dihancurkan agar seluruh manusia tidak berkiblat lagi kepada Ka'bah, tapi kepada masjid yang mereka dirikan. Mereka mendirikan juga tempat-tempat ibadah. Jadi mereka mendirikan diibadatkan seperti misalnya kalau kita sekarang kan ada di Paris misalnya Menara Eiffel, gitu kan. Ada di beberapa wilayah misalnya dengan bangunan-bangunan yang menarik. Mereka sengaja membuat itu agar manusia berpaling dari menjadikan Ka'bah sebagai Baitullah. Nah, niatnya mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah kemudian berkoordinasi dengan seluruh masyarakat termasuk orang Badui untuk mencegah orang-orang kafir dan orang-orang yang ingin menghancurkan Masjidil Haram, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Terutama saat itu tentunya adalah berkaitan dengan perang yang dilakukan orang-orang kafir. Maka ketika Rasulullah menghimbau kepada orang Badui, orang Arab Badui, di antara mereka ada yang beranggapan kalau saya menafkahkan, membantu jihad Rasulullah, maka ini kerugian bagi saya. Dan mereka sangat menunggu agar Nabi Muhammad dan kaum muslimin celaka. Nah, ada orang Arab begitu tuh. Kemudian kata Allah, kecelakaan itu akan menimpa kamu. Tetapi kemudian wa minal a'rabi, dan di antara orang-orang Arab Badui itu may yu'minu billah, ada yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul, dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Jadi di antara orang Arab itu juga ada yang beriman. Ingat, Arab Badui ini jadi Arab kampung, Arab yang hidupnya keras, berantem, wah pokoknya berkaitan dengan kekerasan dan kekasaran orang Arab Badui itu. Nah, di antara orang Arab Badui itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, yang orang kafir ini menganggap kalau misalnya saya membantu Muhammad, ini kerugian bagi saya. Dan dia sangat menginginkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah itu celaka. Nah, tetapi di antara orang Arab Badui ada orang yang menganggap yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan membantu Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah dengan menginfakkan atau mensedekahkan hartanya dan menganggap sedekah yang dilakukan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan yang namanya doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita bersyafaat, ini namanya sholawat Rasul, artinya kita bersolawat Rasul. Makanya kenapa kita bersolawat? Solawat itu kita berdoa kepada Rasulullah dan untuk Rasulullah. Artinya dalam kehidupan kita pun ini sebenarnya sudah terjadi. Ada orang berinfak tapi modus. Ada tuh seperti membantu padahal sesungguhnya merayu, ya kan? Ada orang yang beda agama datang bujuk, saya menyumbangnya. Padahal ada iming-iming, pilih saya. Nah begitu kan? Ya. Tetapi ada orang yang memang ikhlas terus menyumbang atau bersedekah atau berinfak. Dia tidak mengharapkan apapun kecuali mendapatkan ridha dari Allah. Kecuali dia merasa dekat dengan Allah dan ingin mendapat kebaikan didoakan oleh Rasulullah SAW. Ala innaha qurbatun lahu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ala ingatlah, ketahuilah bahwa apa yang diinfakkan oleh orang-orang yang Arab Badui ini adalah satu jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka kata Allah, kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat, ke dalam surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kesimpulannya begini nih, biar jelaslah hatinya. Jadi kita kembali di Madinah itu
sudah banyak yang beragama Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi di situ ada juga yang sudah masuk Islam. Karena di Madinah itu kita mengenal orang yang berhijrah namanya Muhajirin, orang asli Madinah namanya Ansor. Itu kalimatnya paham ya? Nah, di antara penduduk asli Madinah yang disebut dengan kaum Ansor itu ada yang memang sudah masuk Islam. Tetapi orang-orang ini yang di Madinah ini yang sudah masuk Islam, mereka punya kedudukan, mereka punya harta kaya. Nah, ketika terjadi perang, perintah Allah untuk berperang melawan kafir-kafir, baik kafir Quraisy maupun yang lainnya, maka Rasulullah itu kemudian menghimbau, kita akan menghadapi pasukan yang besar, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berjihad. Berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, dengan fisik. Siapa di antara kalian yang ingin membantu perjuangan Islam, berinfak, bersedekah untuk membeli peralatan-peralatan perang kita? Maka berlomba-lomba. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali berlomba-lomba. Saya serahkan semua, saya serahkan semua. Abu Bakar begitu, Umar juga, Utsman begitu, Sayyidina Ali juga begitu, dan sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan Muhajirin. Langsung saya serahkan semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, sisakan 1/3-nya, jangan semuanya. Nah, kemudian mengimbau kepada orang penduduk asli Madinah yang disebut dengan kaum Ansar yang menolong para Muhajirin untuk hijrah di Madinah. Maka himbauan itu kemudian ada orang munafik, orang Ansar penduduk asli Madinah yang kemudian dia mengemukakan alasan, meminta izin tidak bisa berperang. Ya Rasulullah, maaf ya, saya tidak bisa berperang. Saya, pekerjaan saya masih sibuk. Nanti yang ngurusin ternak saya siapa? Yang ngurusin ladang saya siapa? Yang ngurusin anak istri saya siapa? Maaf ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu apapun. Nah, orang yang seperti ini yang dilaknat oleh Allah. Padahal dia mampu, fisiknya kuat, hartanya banyak, punya kedudukan, tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah yang membuat Allah dan Rasulullah marah, sehingga orang ini kemudian mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kesimpulannya itu tuh orang Madinah. Tetapi kemudian ada penduduk yang di luar Madinah yang disebut dengan Arab Badui. Tinggalnya jauh. Kalau Madinah itu kan kota. Kalau kayak kita begini nih, Jakarta ini kan ada Tangerang, Depok, Bekasi, ya kan? Nah, Depok, Tangerang, Bekasi itu namanya pinggiran. Nah, pinggiran di Depok, Tangerang, Bekasi itu saat itu dihuni oleh orang-orang Arab Badui. Itu kali macam gitu tuh. Kayak kita Bekasi ini kan pinggiran kalau dulu kan, sekarang aja main dulu. Kalau dulu kan terbengkalai, dulu kan masih kota kecil kan, masih daerah yang masih kampung kan. Saya lagi di Jakarta dulu, kalau ada orang datang tinggal di mana, Bekasi, pikiran saya di kampung. Pikiran saya Bekasi itu masih orang kampung, karena memang pas masuk ke sini aja di 2015, di sini tuh masih kayak kampung, belum seramai sekarang. Saya 2015 ya, kalau padahal lebih lama lagi makin. Masih terasa kampung kan, masih sepi kan, belum seramai sekarang. Saya waktu ditinggal di sana aja tuh 2015 itu kalau udah jam 8 motor tuh jarang yang lewat. Ya, masuk tahun apa namanya 2020, sebelum 2020-an, apalagi setelah Covid, ramai banget. Iya, tapi kalau dulu kita bilang tinggal di mana, Depok, Bekasi, Tangerang, maka pasti orang berpikirnya di kampung. Nah, itu ibaratnya gitu. Jadi Madinah itu adalah kota, maka di pinggiran-pinggiran Madinah ada orang-orang Badui. Arab-Arab Badui inilah yang kemudian diantaranya ada yang membenci Rasulullah dan menganggap bahwa apabila membantu perjuangan Islam sebagai sebuah kerugian. Bahkan luar biasa, mereka menginginkan, berharap bahwa Rasulullah itu celaka. Itu. Tetapi ada juga orang Arab Badui
yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dia membantu Rasulullah, dia berinfak, membantu jihad di jalan Allah, dan beranggap bahwa apa yang diinfakkannya ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Maka orang ini mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, dimasukkan di dalam surga nanti ketika mereka wafat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu kesimpulannya gitu. Ada pertanyaan? Ada sudah. Ya. Jadi kurang lebih kan ada yang udah beriman, ada yang belum beriman. Yang belum beriman itu karena bukan dia karena dia belum mendapat risalah dari Rasul maksudnya. Nah, yang pertanyaan saya gimana hukumnya nantinya dia kalau mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala apa enggak? Nah, hidayah itu kan milik Allah. Pada saat itu sebenarnya berita tentang kerisalahan Rasulullah sudah tersebar. Mereka sudah mendengar, tetapi belum mendapatkan hidayah, sehingga mereka belum tersentuh untuk masuk Islam. Karena kan nggak mudah lah. Orang yang baru datang, kita percaya sama orang itu kan nggak mudah. Rasulullah kan baru datang ke Madinah, sedangkan orang Arab Badui itu udah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun di Madinah, dengan tradisi dan budaya sendiri. Tiba-tiba ada orang yang nggak boleh A, nggak boleh B, gitu kan, melarang hukum-hukum ditetapkan di Madinah. Mereka nggak begitu saja menerima Islam dan ajaran, karena belum mendapatkan hidayah. Tetapi ada orang-orang Arab Badui yang memang sering berinteraksi dengan Rasulullah dan para sahabat, walaupun belum memeluk Islam. Minimal Rasulullah kadang-kadang memakai mereka untuk jasa memandu perjalanan. Ya, ingat nggak ketika peristiwa hijrah itu kan Rasulullah dipandu oleh seorang Quraisy, Arab Quraisy yang belum masuk Islam, tetapi mereka profesional, dibayar dan tidak jahat, tidak mengkhianati. Mereka bekerja sesuai dengan profesinya, gitu. Nah, di antara Arab itu ada yang begitu. Kadang dari Madinah ada yang beli kambing, beli susu, gitu kan, dari mana. Nah, sering berinteraksi, inilah yang kemudian ada hidayah dari Allah membuat mereka masuk Islam. Tetapi ada orang yang belum berinteraksi, tetapi sudah mendengar, dan Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Nah, orang-orang seperti ini lebih percaya kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu kan terkenal, termasuk juga mereka lebih percaya kepada orang-orang Syam, orang yang masih kafir di Syam. Nah, jadi ketika Nabi di Madinah, ada yang orang memang belum mendapatkan hidayah, orang-orang Arab Badui ini, ada orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah disebabkan karena interaksinya. Di kalimatnya kalau kita sering ketemu kan lama-lama juga tahu gitu. Beda dengan kita nggak pernah ketemu. Contoh begini, kita misalnya nggak suka dengan Pak Jokowi, umpamanya gitu, ya kan? Wah, kita nggak pernah ketemu Pak Jokowi kan? Hanya diceritakan begini gitu ya kan? Nah, sehingga ketika orang menceritakan Pak Jokowi, kalau yang diceritakan itu keburukannya, kita kesel juga. Presiden nggak benar nih, ini gitu, menjelek-jelekan. Tetapi ketika kita sudah ketemu, sering berinteraksi dengan Pak Jokowi, maka beda. Ternyata dia orang baik. Karena saya tahu. Nah, itu yang terjadi pada Pak Mahfud MD itu. Pak Mahfud itu kan awal-awalnya sangat kritis terhadap Jokowi. Wah, sangat kritik gini. Ketika dia ditarik jadi menteri, beda kan ucapannya. Kenapa? Karena setelah mendekati, setelah tahu dan setelah berinteraksi, maka paham. Oh, gitu loh. Si itu orang baik. Dan begitu kan? Nah, itulah yang terjadi. Diibaratkan tidak menyamakan Rasulullah dengan Jokowi, enggak. Itu kadang-kadang kan kita menilai orang itu suka karena kata orang. Tapi setelah kita bertemu, bahkan kita bergaul, ternyata beda gitu. Ya kan, sih dengar kan? Kayak misalnya begini, kehidupan artis itu glamor, negatif, dugem, lain sebagainya. Oh, saya nggak suka sama dia tuh, kerjaan pesta gitu.
Tetapi kemudian suatu ketika kita sudah bisa dekat dengan dia dan kita bisa bergaul dengan dia, ternyata beda ya. Ternyata dia orang baik. Nah itu yang terjadi pada orang-orang Badui ini. Orang-orang Badui yang baru cuma mendengar tentang Nabi Muhammad dari orang-orang kafir, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dia sudah merusak tradisi Arab. Maka mereka semakin benci kepada Rasulullah karena diprovokasi oleh orang-orang kafir tadi. Beda dengan orang-orang para Badui yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka sering ketemu karena sering berinteraksi, baik itu karena memanfaatkan profesi mereka sebagai petani, pemburu, sebagai peternak, yang kemudian melihat akhlak Rasulullah, akhlak kaum muslimin, maka mereka tertarik. Oh, ternyata orang Islam luar biasa, sangat berakhlak, sangat santun, sangat baik. Saya deketin Rasulullah, kata orang Arab. Maka kemudian mereka tertarik untuk memeluk Islam atas hidayah dari Allah. Dan itu kan hidayah. Karena hidayah itu harus dicari. Jadi hidayah itu kalau tidak dicari nggak dapat hidayah. Ya kan? Banyak orang kejadian orang non-muslim dia tinggal di samping masjid. Setiap hari dia mendengarkan azan di bawah. Padahal dia bukan muslim. Lama-lama Allah berikan hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Di antaranya misalnya Yusuf Hamka. Ya, Pak Yusuf itu yang orang kaya. Pak Yusuf itu kan begitu. Rumahnya di pinggir, rumahnya itu di sekitar masjid di daerah Jakarta Pusat. Tiap hari dengarnya azan. Lama-lama kan Allah sentuh hidayah itu masuk sehingga dia tertarik. Karena suara azan itu membuat jiwanya yang murni itu, yang bersih itu kemudian sadar betapa ini adalah agama. Banyak orang kan begitu. Bahkan kita lihat di dalam sejarah Islam, misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan masuk Islamnya gara-gara mendengar adiknya Fatimah, ya kan, membacakan surat Al-Quran, surat Toha. Maka dia kemudian tertarik untuk mengetahui sesungguhnya apa surat Toha ini. Yang ketika Fatimah sedang membaca, dia dengarkan. Dan kemudian tersentuhlah hidayah itu. Jadi hidayah itu tersentuh karena ada sahabat. Jadi jangan juga kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, maka yang pertama adalah belajar Al-Quran hidayah, ngaji hidayah. Jadi jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka berarti kita jauh dari cahaya. Diibaratkan dengan padaran punya lilin, punya lampu, ya kan? Di malam gelap gulita, di tempat yang gelap gulita ada cahaya. Maka kalau orang yang ingin mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah, harus mendekati cahaya itu. Benar nggak? Dekati cahaya itu baru kita mendapatkan cahaya, ya. Tapi kalau kita menjauh dari lampu itu, maka kita mendapatkan kegelapan. Paham nggak ya maksudnya? Jadi kalau kita nggak pernah ngaji, nggak pernah hidup di majelis taklim, nggak bakal dapet cahaya hidayah itu. Tapi kalau kita rajin ke masjid, rajin mengikuti kegiatan majelis taklim, bahkan kita ngaji Al-Quran, maka kita sudah berada dalam cahaya itu. Nah, kayak padaran ngaji tiap hari, berarti padaran di situ ada dalam hidayah. Tapi kalau padaran nggak mau ngaji, nggak mau sholat, kegiatannya hanya dunia, berarti itu padaran sudah menjauhkan diri dari cahaya, maka nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Itu begitulah hidayah itu sifatnya. Jadi kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, perbuatannya hanya ngurusin pekerjaan aja, maka berarti kita menjauhi dari cahaya hidayah itu. Makanya penting kita menjemput, mencari hidayah. Jelas ya berarti ya? Ya cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.